Bagi kalian yang sedang mencari film-film inspiratif, motivasi, dan kalian yang sedang putus asa dan sedang mencari cita-citanya, maka kalian tepat melihat review film berikut. Ada seorang anggota Angkatan Laut yang berhasil menemukan bom nuklir yang tenggelam di daratan laut, sehingga ia mendapatkan penghargaan penghormatan dari pemerintah Amerika Serikat. Tokoh utama dalam film ini bernama Carr, yang nantinya akan mendapatkan diskriminasi dalam hidupnya. Jadi agar dapat filmnya bisa difahami dan feel-nya bisa didapatkan, jangan di skip ulasan film berikut. Suatu hari, ada satu keluarga yang hidup di desa dengan seorang anak yang sangat bersemangat. Dan ada seorang ayah yang bekerja sangat keras sebagai petani. Anak tersebut bernama Carr. Carr adalah seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya. Ia mau membantu ayahnya yang sedang mengolah tanah untuk ditanami. Namun sang ayah marah kepadanya agar dia fokus untuk belajar di rumah dan bermain dengan teman-teman sebayanya. Namun Carr tak tega melihat sang ayah yang banting tulang untuk mencari nafkah keluarganya. Akhirnya sang ayah mengizinkan Carr untuk ikut membantunya dalam bertani. Singkat kata, seiring berjalannya waktu, si anak desa tadi sudah dewasa dan diperlihatkan ia masih membantu ayahnya membajak ladang untuk ditanami. Kemudian diperlihatkan seorang wanita yang berkulit putih memanggil Carr untuk segera bersiap-siap untuk menghadiri latihan militer Angkatan Laut Amerika Serikat. Wanita tersebut adalah ibunya Carr. Momen inilah Carr tidak bisa melupakan apa yang dipesankan oleh sang ayah, agar jangan kembali ke desa sebelum ia sukses menjadi anggota Angkatan Laut. Walaupun kedua orang tuanya merasa sedih, namun hal ini dilakukan agar Carr bisa fokus dalam meraih kesuksesan di kotanya nanti. Sesampainya Carr di kamp pelatihan Angkatan Laut AS, Carr tidak mengira dan di luar ekspektasinya dia bukan mendapatkan pelatihan militer, namun ia ditempatkan di dapur sebagai pembantu juru masak awak kapal. Pada masa itu memang diskriminasi sangatlah kental, yang mana orang berkulit hitam tidak diperbolehkan menjadi anggota militer, sehingga Carr ditempatkan di dapur sebagai pembantu juru masak. Jadi rasisme dulu lebih parah daripada rasisme yang terjadi di sekarang tentunya. Kemudian Carr dan teman-teman pada saat istirahat ia melihat anggota militer yang sedang berenang, namun Carr pun juga ingin berenang pada saat itu. Teman Carr menjelaskan bahwa ada jadwal tersendiri bagi orang berkulit hitam untuk boleh berenang. Carr pun pasti merasa heran dengan aturan tersebut. Dengan semangat mudanya, ia terjun ke laut untuk berenang dan menunjukkan keahlian dan keberaniannya. Pada saat Carr terjun ke laut, banyak sekali orang yang membuli, termasuk sang kapten yang telah mengawasinya dari atas. Akhirnya si kapten itu mengutus orang agar menangkap Carr. Namun dengan sikapnya Carr menunjukkan kemampuannya dalam hal berenang, dan akhirnya ia bisa lolos dan berhasil menang dari si prajurit tadi. Akibat dari ulahnya tadi, Carr mendapatkan hukuman, yakni dengan hukuman kurungan. Pada saat itulah Carr dihampiri oleh sang kapten kapal dan ia memberitahu bahwa ia terkesan dengan skill berenangnya. Akhirnya sang kapten pun memasukkan Carr ke dalam tim perenang penyelamat di Angkatan Laut tersebut. Carr mendengar hal itu sangatlah senang. Dia merasa sudah ada progres yang sangat menggembirakan. Ia pun mengabari orang tuanya dengan mengirimkan surat kepada mereka. Di keesokan harinya ada pesawat jatuh
ke laut pas dekat kapal dan terbakarlah. Akhirnya tim penyelam pun bersiap-siap untuk menolong korban. Kapten kapal segera memerintahkan tim selam agar segera menyelamatkan si korban. Setelah lama menunggu, akhirnya muncul si penyelam yang membawa korban yang ternyata sudah tidak terselamatkan korbannya. Sang penyelam tersebut bernama Chief Sandy. Ia termasuk penyelam yang memiliki pangkat tinggi sehingga dihormati oleh para kru dan anak buah kapal. Kemudian tim penyelam kedua turun untuk menyelamatkan anggota pilot lainnya. Pada saat ia mau turun, sang penyelam pun jatuh karena tali putus. Tanpa berpikir panjang, Chief Sandy langsung menyelam dan pakaian seadanya. Namun pada akhirnya ia pun tidak kuat dan dinaikkan serta dirawat di rumah sakit. Akibat hal yang dilakukan tadi, Chief Sandy pun diberitahu bahwa tubuhnya mengalami kerusakan organ pada bagian paru-parunya. Hal ini bisa disebabkan jika ia berada di dalam laut yang dalam dengan bukan pakaian selam. Karena tekanan udara yang begitu besar di laut, ia diberitahu bahwa ia tidak bisa lagi menyelam, sehingga ia pun sangat galau dan marah. Seketika ia pun meluapkan kemarahan, dan apa yang terjadi? Terjadi kegaduhan di rumah sakit tersebut. Akibatnya kejadian itu, Chief Sandy disidang oleh militer angkatan laut harus menerima akibat atas perbuatannya. Chief Sandy pun mendapatkan hukuman berupa penurunan jabatan menjadi pelatih tim selam. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan dia tidak diperbolehkan lagi menyelam dan bisa memanfaatkan keahlian dan pengalamannya untuk diajarkan kepada juniornya. Selesai sidang keputusan Chief Sandy, Carr pun mendatangi kapten agar ia bisa dipindah tugaskan menjadi regu penyelam. Ia pun beralasan ia termotivasi dengan apa yang sudah dilakukan oleh Chief Sandy. Ia pun ingin menjadi penyelam dan penyelamat sepertinya. Dengan pertimbangan yang sulit, akhirnya sang kapten pun mengizinkan Carr untuk pindah ke tim penyelam. Kapten pun memberikan surat rekomendasi ke Carr agar ikut camp pelatihan penyelam. Carr pun akhirnya datang ke camp pelatihan penyelam. Saat ia sampai di gerbang, ia pun mendapatkan lagi diskriminasi terhadapnya. Petugas pun merasa heran kenapa ada seorang berkulit hitam yang bisa masuk kepada tim regu penyelam dan ikut pelatihan di camp tersebut. Pada saat itu juga Chief Sandy melintas menaiki mobil keluar gerbang camp pelatihan dan berjumpa dengan Carr. Seperti biasa, ia pun memandang sinis Carr, bahkan hingga sampai menghina dia. Namun Carr tidak patah semangat. Ia tetap menunggu di depan gerbang hingga mendapatkan izin masuk ke camp pelatihan penyelam. Di sore harinya, saat Chief Sandy kembali, ia tetap acuh tak acuh dan bahkan mengusir Carr. Namun Carr pun menolak dengan lantang karena ia sudah berjanji kepada ayahnya agar tidak pulang sebelum ia mendapatkan kesuksesan. Mendengar hal itu, Chief Sandy akhirnya mempersilahkan Carr untuk masuk dan ikut pelatihan penyelam. Di camp pelatihan ia mendapatkan teman yang bernama Snow White. Ternyata ia teman satu-satunya di camp yang mau membaur dengan dirinya. Bahkan yang lain pun rela pindah keluar dari tempat tidurnya jika ada orang kulit putih di dekatnya. Camp pelatihan militer ini pun dipimpin oleh Mr. Puppy yang terkenal otoriter dan tidak suka dengan orang kulit hitam. Yang termasuk di sini adalah Carr. Jadi tidak ada seorang pun yang bisa macam-macam dengan dirinya di camp ini. Pada malam hari, Chief Sandy memaksa Carr
untuk bangun dan dilatih dengan keras, karena Chip Sunday harus mempertaruhkan karirnya yang sudah menerima orang kulit hitam yang tidak lain adalah Carl. Keesokan harinya, Chip Sunday memimpin latihan dan ia menjelaskan bahwa berenang sangatlah berbeda dengan menyelam. Hal ini dibuktikan dengan Snowell yang pandai berenang di kotanya. Dia dijatuhkan dengan membawa beban di tubuhnya, dan akhirnya orang tersebut dikeluarkan dari pelatihan karena tidak bisa menyelam. Di sini diperlihatkan lagi betapa kerasnya pelatihan didapatkan oleh Carl, dan bahkan diskriminasi pun masih terjadi kepadanya. Chip Sunday diperintahkan atasannya agar membuat Carl gagal dalam pelatihan ini. Hingga pada saat ujian tulis pertama, Carl mendapatkan nilai jelek, dan akhirnya ia diperingatkan oleh petugas ujian jika pada ujian keduanya nanti jelek juga, maka ia akan gagal dalam pelatihan ini dan dikeluarkan dari kamp pelatihan penyelam. Selepas itu, Carl pun berusaha belajar dengan giat hingga ia ke perpustakaan kota untuk belajar pada saat libur semester. Kemudian ia meminta petugas perpustakaan untuk mengajarinya, dan dia adalah bernama Joe, dan dia mengatakan kepada Carl bahwa pelajaran militer itu sangat sulit dan tidak bisa dipelajari dengan waktu yang singkat. Karena melihat kesungguhannya, Joe akhirnya mau mengajari Carl. Berkat belajar yang tekun dan bantuan dari Joe tadi, pada akhirnya Carl berhasil di ujian tulis keduanya. Pelatihan menyelam pun tiba. Pada saat itu ada tim penyelam untuk mengelas kapal yang terjadi kerusakan di laut. Namun pada saat inilah tragedi terjadi. Kapal bergerak dan oleng yang ada di dalam laut tadi. Ada salah satu orang yang terjebak dan tidak bisa keluar karena selang udaranya masih tersangkut. Dan ia pun meminta tolong ke ruang kontrol agar mengirimkan tim penyelamat. Akhirnya Carl pun menawarkan diri untuk menyelamatkan. Meski keberadaan Chip Sunday memberi kesempatan dengan durasi hanya 5 menit saja. Rocky, salah satu tim penyelam tadi, merasa ketakutan melihat temannya yang sedang terjebak, dan ia berusaha keluar sendiri. Akhirnya ia meninggalkan mereka berdua yang sedang terjebak di kapal. Carl dengan bersusah payah, ia menolong orang tersebut. Pada akhirnya ia berhasil memasang saluran oksigen tadi dan bisa kembali naik ke atas permukaan. Setelah kejadian itu, Chip Sunday memberikan penghargaan kepada Rocky, ya orang yang tadi kabur ya. Padahal yang kita ketahui yang berhasil menyelamatkan tadi adalah Carl. Disinilah diskriminasi pun masih terlihat. Seiring berjalannya waktu, orang-orang di camp pelatihan tadi menjadi respect dan dekat kepada Carl karena kemampuan dalam menyelamnya. Meski sang kepala camp membenci hal tersebut, tidak bisa menghalangi Carl untuk bisa terus maju. Semakin lancar perjalanan Carl untuk menjadi seorang anggota angkatan laut. Ini tibalah kabar duka untuk Carl pada saat ia menelpon ke rumahnya, diberitakan bahwasanya ayahnya meninggal. Carl pun seketika menangis dan air mata pun jatuh tak terbendung. Ibunya baru bisa menceritakan bahwasanya ayahnya punya penyakit, namun Carl tidak diberitahu agar ia tetap bisa fokus untuk menjadi angkatan laut dan tidak merasa khawatir dengan kondisi ayahnya.